anak-anak semua. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Prihandini, guru mata pelajaran seni budaya di SMP Winus. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua sehat ya. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang wawasan wiyata Mandala dalam program MPLS, yaitu materi pengenalan lingkungan sekolah. MPLS diadakan di setiap sekolah menjelang tahun ajaran baru. Hal ini dimaksudkan untuk memperkenalkan anak-anak semua kepada sekolah, baik aturan, lingkungan, dan segala hal yang berkaitan dengan KBM atau proses pembelajaran di sekolah. Pertama, kita akan membahas tentang wawasan wiyata Mandala. Apa itu wawasan wiyata Mandala? Wawasan berarti pandangan, konsep, atau cara pandang, atau juga boleh tinjauan. Wiyata itu bahasa Jawa, artinya pengajaran, atau kalau bahasa Indonesianya adalah pendidikan. Kemudian Mandala itu artinya lingkaran, bundaran, atau lingkungan. Jadi wiyata Mandala berarti lingkungan pendidikan, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Itu yang dapat disimpulkan dari wawasan wiyata Mandala. Jadi wiyata Mandala itu adalah pembelajaran di mana kita mengenal lingkungan kita, mengenal siapa kepala sekolah kita, guru-guru kita, kemudian mengenal teman-teman kita, mengenal semua staf di sekolahan yang saling berpengaruh atau saling bersinergi satu dengan yang lain. Di dalam WWM atau wawasan wiyata Mandala itu ada 7 yang saling terkait. Yang pertama ada keamanan dan kenyamanan, di mana kita bersekolah di Widya Nusantara merasa nyaman, merasa aman, kemudian kekeluargaan, murid berkenal dengan guru, guru kenal dengan murid, guru kenal dengan orang tua siswa, dan kita saling bersama, saling melakukan interaksi sosial dan saling sharing tentang kondisi siswa di sekolah. Kemudian siswa harus disiplin. Bagaimana? Datang tidak boleh terlambat, menggunakan seragam yang sudah ditentukan, tidak merokok, tidak melakukan perkelahian di antara teman, dan lain-lain. Kemudian bagaimana kerindangan atau situasi sekolah yang nyaman, ada penghijauannya indah dan tertib serta bersih. Itu adalah pertama kali yang harus siswa kenal di dalam sekolah. Di dalam sekolah ada yang namanya kepala sekolah, ada yang namanya guru, ada yang namanya TU, ada yang namanya OB atau office boy, ada juga siswa. Nah, peran-peran itu ada di dalam sekolah untuk saling bekerja sama. Jadi nanti teman-teman siswa-siswa bisa melakukan interaksi atau bisa melakukan pertemanan dengan siapapun. Siswa berteman dengan kepala sekolah, siswa berteman dengan guru, siswa berteman dengan TU, begitu pula sebaliknya. Tetapi pertemanan itu mempunyai aturan. Artinya, siswa-siswa harus menghormati kepala sekolah, guru, kemudian TU, siapapun yang ada di sekolah harus dihormati, terlebih yang usianya lebih tua dari siswa. Guru menjadi panutan di sekolah. Jadi teman-teman, guru-guru di Winus itu guru-guru yang sangat baik, sangat sayang, tetapi tetap dengan
aturan-aturan yang berlaku. Dan semua saling memperhatikan. Jadi guru memperhatikan siswa dengan berbicara atau bertemu dengan orang tua bisa komunikasi dengan guru. Anda sebagai siswa juga adalah bagian dari masyarakat. Jadi kita punya tetangga di sekitar sini. Tetangga itu baik sebelah kiri sekolah, sebelah kanan sekolah, depan sekolah adalah masyarakat-masyarakat di sekitar sekolah yang juga harus siswa-siswi hormati. Artinya kalau siswa-siswi pulang sekolah di jalan tetap harus sopan, harus ramah, dan harus memperhatikan lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, seperti itu ya. Dan semua di dalam sekolah itu mempunyai satu keterikatan. Artinya kepala sekolah tidak begitu saja melepas siswa-siswi. Begitu juga guru tidak begitu saja melepas siswa-siswi. Kami saling memperhatikan, saling mendukung, saling mengoreksi kalau siswa-siswa ada yang bersalah. Sekolah apa sih fungsinya? Nah, fungsi sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu, bukan menimba kali ya, mendapatkan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang bermanfaat untuk ke depan. Setelah SMP nanti siswa-siswa bisa melanjutkan sekolah ke SMA negeri atau ke SMK negeri. Kami semua, kepala sekolah dan dewan guru, berharap siswa-siswi lulusan SMP Winus bisa mendapatkan SMA negeri atau SMK negeri yang paling baik di Bekasi. Itulah fungsi sekolah. Bagaimana teman-teman atau siswa-siswi belajar dengan dibantu guru-guru dan nanti bisa melanjutkan sekolah ke sekolah yang lebih tinggi. Jadi selama kita pandemi COVID seperti ini, kita akan melakukan pembelajaran secara daring, online, tapi tetap harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing guru di sekolah. Kenapa sekolah biasanya sering disebut sebagai rumah kedua? Karena sekolah itu adalah tempat di mana siswa-siswi bisa mencari ilmu, mendapatkan ilmu dari guru-guru. Kemudian guru-guru menjadi ibu atau bapak di sekolah yang menegur semua siswa apabila salah. Kemudian memperingati apabila siswa-siswi melakukan satu kenakalan. Kemudian mengikuti siswa-siswi ikut aturan. Kemudian ngecek ngerjain PR nggak ya, gitu. Jadi ibu dan bapak guru di sekolah adalah sebagai ibu dan bapak kamu di sekolah. Di rumah, bapak dan ibu yang menjadi orang tua kamu. Tapi di sekolah, bapak dan ibu guru yang menjadi orang tua kamu. Sama, mendidik, mengajar, dan memberi pembelajaran hidup yang baik untuk kamu sebagai siswa dan siswi. Nah, teman-teman, sekolah juga di Winus ini sekolah mempunyai banyak kegiatan yang bisa nanti kalian ikuti. Ada kegiatan marching band, ada basket, ada futsal, ada merpati putih, dan banyak kegiatan yang kalian bisa lakukan atau kalian ikuti nanti setelah masa pandemi ini berakhir. Kita doakan semoga COVID segera berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Kangen kan sama sekolah? Pasti kangen. Udah lama kan? 2 tahun loh gak ketemu sama teman-teman sekolah. Sama teman SD dari kelas 5 udah gak ketemu, kelas 6 tiba-tiba lulus dan sekarang sudah SMP. Di SMP kita belum bisa ketemu juga sama teman-teman, sama ibu guru juga. Kenapa? Karena masih COVID dan kita harus bersabar semoga COVID-nya cepat berlalu, cepat segera berakhir sehingga kita bisa ketemu dengan teman-teman sekolah, berkenalan dengan sekolah, berkenalan dengan bapak dan ibu guru, berkenalan dengan teman-teman di sekolah, dan kita saling mengikuti pembelajaran di sekolah dengan enak, nyaman, dan bahagia. Teman-teman siswaku sekalian, banyak aturan-aturan yang berlaku di Winus secara umum nanti, secara khusus nanti akan diberikan bapak dan ibu guru yang berkompeten, tapi di wawasan Wiyata Mandala ini akan diterangkan bahwa
Semua siswa-siswi harus mengikuti aturan yang berlaku di Windows. Datang tidak boleh terlambat, menggunakan pakaian seragam lengkap, kemudian tidak boleh merokok, tidak boleh berkelahi, sopan santun, senyum sapa terhadap guru, kepala sekolah, TU, dan teman-teman semuanya. Jadi 4S harus diterapkan di sini, ya. Kalau sakit, memberitahu ke wali kelas bahwa kamu sakit, jadi tidak boleh bolos, tidak boleh main game, tidak boleh membawa HP, tidak boleh buka-buka YouTube di sekolah, kecuali dalam hal pembelajaran. Misalnya pembelajaran seni misalnya, nanti coba buka YouTube tari tradisional baru, anak-anak boleh buka. Tapi kalau nggak boleh, kalau nggak disuruh nggak boleh buka, gitu ya. Kemudian sekolah itu adalah tempat di mana kamu belajar mandiri. Harus semua dilakukan sendiri. Contoh, ada tugas misalnya PR matematik, kemudian misalnya PR seni budaya, menggambar. Nah, tugas-tugas itu harus kalian lakukan sendiri. Nggak boleh dibantu orang tua. Boleh bertanya, tapi tidak boleh dikerjakan orang tua. Artinya, siswa-siswi harus mandiri, bisa belajar sendiri. Ya, jadi ingat, nggak boleh nyontek, nggak boleh buka Google kalau lagi ulangan. Harus bisa sendiri. Belajar tidak dipaksa. Belajar harus dari kesadaran diri bahwa kita mau pinter, kita harus belajar, ya. Jadi belajar itu bukan sewaktu kewajiban, tapi kebutuhan, ya. Jadi kalau anak-anak lapar, pasti makan nggak? Makan kan? Kalau haus, pasti minum nggak? Minum kan? Nah, belajar juga kayak gitu. Kalau ingin pinter, belajar. Jadi, belajar itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan kamu seperti makan dan minum, ya. Nah, sekolah juga akan memberikan kesempatan buat anak-anak didik, semua peserta didik untuk berkembang. Ada lab IPA nantinya yang kamu bisa belajar segala sesuatu yang berkaitan dengan IPA melalui mikroskop. Kemudian ada lab bahasa Inggris di sekolah yang bisa membantu kamu menggunakan belajar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian ada lab komputer yang mengajarkan kamu nantinya untuk bisa menggunakan komputer dengan baik. Jadi di Windows itu semuanya lengkap. Tinggal siswa-siswi mau belajar, ya. Jangan malas, oke? Nah, jadi di sekolah ini harus saling kerjasama antara siswa dan guru, orang tua dan guru harus saling bekerja sama, ya teman-teman. Nanti setelah kita selesai COVID, kita bisa ketemu, ngobrol, ketawa-ketawa bersama dengan guru dan teman-teman, ya. Jangan lupa buang sampah di tempatnya. Di setiap pojok-pojok sekolah ada tempat sampah. Jadi nanti kalau lihat sampah sedikit harus dibuang di tempatnya, ya. Nggak usah disuruh lagi. Jangan lupa selalu menggunakan masker. Walaupun nanti kita sudah mulai masuk sekolah, penggunaan masker harus tetap dilakukan. Jangan lupa cuci tangan, karena di setiap sudut sekolah ada wastafel untuk cuci tangan. Jangan lupa pakai masker dan ingat jangan lupa tidak boleh saling deket-deketan dulu sementara ini, ya, sampai nanti COVID sudah melandai, kemudian sudah tidak ada lagi, baru kita bisa bebas membuka masker, kemudian bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, ketawa-ketawa, ya. Anak-anakku sekalian, selamat datang di Widya Nusantara. Semoga Widya Nusantara menjadi tempat kamu belajar yang baik, kemudian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kalian bisa nantinya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMA negeri, ke SMK negeri, dan semoga kalian semua bisa sama-sama bahu-membahu membesarkan nama Windows. Artinya gini, kalau nanti teman-teman di sini punya teman, ajak masuk ke Windows supaya sekolah di Windows biar sama-sama, ya.
Jadi semua harus saling bekerja sama menciptakan sekolah yang indah, nyaman, dan sekolah yang bisa menjadi rumah kedua bagi semua peserta didik ya. Sampai di sini pertemuan awal kita di MPLS ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang dan kita selalu tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa 3M dan jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan. Minum vitamin, jangan lupa. Oh iya, nanti ada tugas dari Ibu. Ada 10 soal yang harus siswa-siswi jawab, kemudian dikirim. Nah, itu harus diselesaikan tepat waktu, ya. Jawabannya ada kok di PowerPoint. Nanti siswa-siswi tinggal membaca kemudian menjawab, ya. Boleh tanya mama, boleh tanya papa di rumah untuk menjawab pertanyaan, tetapi semua harus dijawab sendiri, ya. Mudah-mudahan semua sehat, kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.